untuk tahu apakah anak itu in the future bakal oke enggak itu dari orang tuanya dulu. Iya. Apakah orang tua itu tuh udah punya mental health yang bagus atau belum? Menurut gue nggak akan mau jadi orang tua kalau gue belum punya emotional intelligence yang cukup lah. Karena bahaya cuy. Ketika kita nggak punya kemampuan emosional yang bagus, kita tuh jadinya apa-apa salah anak. Padahal bukan salah anak, salah diri kita yang nggak bisa mengontrol emosi gitu. Episode pertama, Redefining June, salah satu pembawaan yang baru lah. Pengen coba gue bangun di sini itu, orang itu banyak yang nggak tahu tentang yang namanya men's mental health awareness. Jadi di Indonesia saking minimnya literasi, saking minimnya edukasi tentang hal ini, gue mencoba untuk membangun sebuah kesempatan yang besar biar kita, terutama laki-laki, biar kita tuh lebih aware lah tentang mental illness, tentang mental health semuanya. Hari ini gue ditemenin sama one of my brothers, one of my mentors, one of my friends, family, Dimas Ramadan. Hari ini jujur gue memulai hari dengan sedikit pusing, serius. Kenapa tuh? Kenapa tuh pusing? Karena apa ya? Kerjaan numpuk aja. Kerjaan numpuk, malam begadang, semuanya gitu-gitu. Tapi menurut gue itu apa ya? Itu udah hal yang biasa lah. Udah kayak template lah, template kehidupan lah. Gitu. Cuy emang gitu cuy. Lagi cowok ya dituntut Apalagi untuk cowok, bekerja keras. laki-laki. Iya. Tapi kalau ngomongin masalah apa ya? Mengawali pagi lah. Biasanya orang itu punya rutinitas sendiri lah. Gue bangun memulai dengan hal ini, bangun dengan hal ini gitu kan. Kalau misalnya nggak melakukan suatu hal akan aneh gitu kan. Kalau dari lo sendiri, lo ada nggak kayak one of the routines gitu yang paling harus lo lakuin? Nah sebenarnya nih ada banget tapi udah lama juga gue nggak praktekin apa itu meditasi. Jadi Meditasi. ini life changing sih karena dulu tuh gue pernah ikut meditasi vipassana namanya. Itu 10 hari lu tuh bener-bener nggak boleh main HP, lu nggak boleh ngomong sama orang. Terus pokoknya diem aja gitu. Jadi makan juga cuma vegan. Nah di situ gue diajarin tiap pagi sama tiap malam untuk meditasi selama sejam. Nah itu bener-bener peaceful banget. Cuman sekarang karena kesibukan dan lain udah jarang banget. Jadi biasanya cuma paling ke gym, sholat subuh ke gym, terus lanjut kerja. Tapi sometimes kalau gue udah burn out gue ngelakuin meditasi. Meditasi itu berarti duduk, berpikir gitu ya? Meditasi yang gue lakuin tuh cuman duduk terus kayak merem gitu. Terus udah pokoknya fokus kalau gue ya vipassana tuh di area ujung atas sampai ujung bawah dirasain semuanya udah gitu terus. Nanti ketika ada pikiran masuk udah biarin aja. Dan intinya kalau di meditasi ini diajarin anicca. Jadi Anicca. anicca itu kayak segala sesuatu di dunia nggak ada yang permanen. Jadi dari situ tuh gue belajar meskipun ada masalah apapun semua pasti akan berlalu. Nah makanya di meditasi itu tuh apa ya? Oke sih untuk memulai hari sebenarnya meditasi vipassana. Itu gue rekomen banget. Cuman gue sendiri karena kesibukan jadi jarang banget. Cuma kalau udah burn out pasti gue lakuin. Kalau per nowadays, lo biasanya bangun jam berapa tuh? Biasanya jam 5 atau 4.30. Tapi gue nggak ada strict jam berapa. Biasanya 4.30. Gue alarm jam 4.30 atau nggak jam 5. Oh iya. Nah, lu Tapi jam berapa sih kalau sendiri? kalau gue mungkin agak old school. Jam berapa? Mungkin kesannya kayak ini orang masih aja di hidup gini ya. Gue tuh bangun biasanya sekitar jam 4-an. Wah, keren. Gue bangun jam 4 atau nggak Bagus jam. dong. Iya. Kan makin pagi makin oke tuh. Tapi yang setelah itu yang gue lakukan itu mungkin agak apa ya? Mungkin orang jadul banget lah Terus lu ngelakuin hal ngapain jam itu. 4 biasanya? Push up. Push up. Oh. Iya. Gue push up terus gue pull up. Pull up 20. Terus karena belakangan ini sendi kaki gue itu sering apa ya? Sering pegel lah gitu-gitu. Jadi gue itu biasanya langsung pakai pad, langsung pakai knee sleeve gitu-gitu semuanya. Terus gue
ya sholat tahajud gitu-gitu, terus gue bangun ya sholat subuh lah. Hmm. Nah, yang setelah sholat subuh ini yang gue itu ada sedikit janggal lah. Biasanya kalau misalnya gue nggak ngantuk, gue lari. Hmm. Atau nggak lari, gue ke gym sauna, ya kan. Tapi kalau misalnya gue ngantuk, ya gue tidur lagi. Oh, Nah, iya. Berarti itu masih tergantung. masih tergantung, iya. Karena itu tuh juga apa ya, benar-benar tergantung dengan di malam harinya. Ketika malam harinya gue tidur jam larut, pasti otomatis setelah subuhnya gue ngantuk, ya Iya, kan. iya. Tapi jika gue atur gue bisa tidur jam setengah 9, Hmm. jam 10, ya gue pasti akan Iya, fresh iya. paginya. Normal sih. Ya, Hmm. tapi penting nggak memulai suatu hari dengan aktivitas yang kita emban? Penting banget karena menurut gua di pagi hari itu bakal ngaruh ke apa ya? Ke hari kita full seharian gitu. Jadi menurut gua pagi yang baik adalah dimulai dengan apa ya? Mood yang enak, dimulai dengan gak ada drama-drama di rumah, terus gak ada pertengkaran. Karena kalau di pagi hari aja kita udah berantem, udah pikiran udah overthinking, itu pasti seharian jadi ngaruh ke mood seharian gitu. Spiritual. Kalau spiritual gimana? Spiritual, Misalnya kayak benar-benar percaya kalau misalnya gue nggak bangun subuh, hmm, otomatis nanti hariku bakalan nggak buruk. nggak nggak kayak gitu sih, lebih ke apa ya? Gue ngerasa aja ngebatin dalam diri ketika mulai hari tuh dengan nggak mood yang baik, jadinya seharian jadi overthinking gitu. Tapi lo percaya cycle nggak? Cycle manusia itu benar-benar berputar dari apa yang mereka lakukan. Hmm. Jadi ketika dia benar-benar apa ya, punya otodidak yang bagus, dia benar-benar punya disiplin yang baik, ya udah dia akan hidup di perputaran itu terus. Percaya nggak? Somehow percaya, somehow enggak, karena sebenarnya cycle juga bisa ini kan bisa Bisa didobrak, dipotong. ya bisa diubah kayak gitu. Jadi sebenarnya ya tergantung kita mau jalaninnya gitu-gitu terus atau mau ngubah habit yang baru. Sebenarnya itu bisa apa ya, bisa diubah-ubah karena kita punya neuroplasticity di otak kan, kita mau kayak gimana dalam hidup kayak gitu sih. Jadi cycle laki-laki, stigma sosial yang benar-benar sekarang yang sekarang berada di dunia sekarang, itu kan mengatakan bahwasanya ya laki-laki itu harus kuat, laki-laki harus menjadi provider, harus benar-benar apa ya, nggak boleh nangis, nggak boleh lemah, nggak boleh Ya culun benar lah, banget ya. gitu kan. Gue jujur, gue menganggap diri gue sebagai orang yang kuat lah. Gue menganggap diri gue secara fisik, secara rohani, secara jasmani gue kuat. Tapi gue juga punya titik terendah loh. Gue juga punya titik di mana kadang tuh gue tuh pengen sedih. Kadang tuh gue pengen coba menyendiri. Gue tuh pengen berpikir bahwasanya apa sih what I did wrong sampai gue tuh berpikiran untuk bersedih seperti ini, gitu loh. Ya sebenarnya itu wajar banget dan sebenarnya itu dia karena kita kebiasaan dari kecil kalau cowok nggak boleh nangis, nggak boleh sedih, nggak boleh, harus kuat lah gitu kan. Sampai kadang orang tua juga ngaruh kali ya, karena ngedidik kita terlalu apa ya, terlalu keras sampai nangis, jangan nangis. Itu sebenarnya nggak boleh gitu loh. Sebenarnya kalau mau nangis silahkan. Tapi ada baiknya makanya gimana kita ngontrol emosi gitu. Iya. Makanya menurut gue penting juga kita sebagai pria itu punya kemampuan mengontrol emosi gitu. Jadi ya penting sih ngontrol emosi itu. Lo nonton Money Heist gak? Nonton. Nonton. Ada salah satu quotes yang gue suka. Kalau nggak salah dari film Money Heist ya. Yeah. Sometimes anger can be positive. If you can control it, use it wisely. Gitu loh. Ini tuh coba kita interpretate, jangan sekedar kayak menggunakan amarah dalam nilai yang positif. Tapi semuanya juga kesedihan, masalah, bagaimana cara kita menanggapi masalah. Gitu kan. Kalau misalnya dari cycle laki-laki tadi, misalnya tadi yang Bang Dimas bilang, kita dari kecil udah dibentak, udah dididik secara keras bahwasanya laki-laki tuh nggak boleh nangis. Sedangkan kalau misalnya kita sedih, ya kita harus ngapain? Masa
harus pura-pura tegar, harus pura-pura say it loudly, publicly, Nah, bahwasanya I am fine, I'm iya. doing fine. Itu dia yang salah sebenarnya karena dipendem. Menurut gua kalau dipendem terus-terusan tuh kita jadi secara nggak langsung jadi punya pola untuk cepat marah. Ngerasa nggak sih kalau misalkan kita memendem sesuatu tuh seharian tuh kita jadi ngegas, marah-marah. Nah itu sebenarnya ya nggak bagus. Tapi ketika kita punya masalah kita nggak pendem, kita curhat ke temen atau ke psikolog. Nah menurut gue itu lebih better loh. Jadi dia bisa ngeluarin apa yang dia ungkapkan dan dia tuh pasti sehariannya jadi lebih lega daripada dia nahan-nahan dan emosi jadi seharian tuh kayak moodnya nggak bagus. Jadi kelihatan kok nih orang marah-marah mulu ya gitu karena dia mendem emosinya. Semuanya tuh ada di kepalanya dan dia nggak luapin gitu. Menurut gue itu salah banget. Gue lupa ini tuh teori apa ya, tapi ini bisa kita interpretasikan dengan cara kita problem solving. Hmm, Ini contoh kayak air di gelas. hmm, Kita coba treat bahwasanya air putih ini tuh adalah permasalahan dan hmm, gelas ini tuh ya kita, ourselves. hmm. Kalau misalnya kita diemin selama apapun itu, ya dia akan tetap di sini kan. Kalau nggak kita buang, nggak kita Ya, minum, nggak kita kasih ke orang lain, hmm, semuanya akan diam. hmm, Tapi selama apapun itu, ya udah dia akan stay ya right there. Tapi kalau misalnya kita minum, ya kan dia hilang. kurang ya. Minumnya perlahan-lahan ya nggak apa-apa, tapi nanti akan hilang gitu loh. Dan hal ini tuh yang menjadi tanda tanya bagi laki-laki. Saking banyaknya masalah yang mereka Hmm, miliki, mereka ini tuh mau lari kemana, hmm, ya kan? Dan yang menjadi pertanyaan utamanya, permasalahan ini tuh datang sejak kapan dan dari mana, hmm, ya kan? Studi itu ada yang mengatakan bahwasanya laki-laki dididik keras banyak yang datang dari trauma. hmm, Me personally gue punya trauma, gitu hmm. kan? Mungkin yes or no aja ya. Lo punya trauma nggak? Kalau gue jujur nggak ada lagi. Oh, lo nggak ada Gue trauma? tuh ngerasa beruntung banget karena gue punya orang tua yang ya gitu ya kayak nge-support gue mau nangis nggak dibilang nggak usah nangis kayak gitu nggak, tapi mereka langsung gue dipeluk kayak gitu-gitu. Jadi orang tua gue cukup suportif dan tapi gue juga banyak teman-teman yang curhat ke gue kalau orang tua tuh mereka tuh nggak kayak gitu, malah ada yang ngebentak, ada yang malah main fisik kayak gitu. Menurut gue wah, gue jadi sadar ternyata peran orang tua dalam kepribadian anak dan kita ketika mereka bertumbuh kembang tuh ngaruh banget ke sikap mereka gitu. Jadi menurut gue ya, untuk, tahu apakah anak itu in the future bakal oke enggak atau enggak itu dari orang tuanya dulu. Iya. Apakah orang tua itu tuh udah punya mental health yang bagus atau belum? Menurut gue nggak akan mau jadi orang tua kalau gue belum punya emotional intelligence yang cukup lah gitu. Karena bahaya cuy. Ketika kita nggak punya kemampuan emosional yang bagus, kita tuh jadinya apa-apa salah anak. Padahal bukan salah anak, salah diri kita yang nggak bisa mengontrol emosi gitu. Jadi makanya ini pesan banget untuk orang tua di luar sana. Kalau bisa acknowledge kalau kita tuh salah, kalau kita tuh mau, belajar dan apa ya, kadang gini juga sih, kadang orang tua tuh nggak mau disalahin, Iya. ego mereka tuh tinggi banget, Tinggi banget. sampai kadang, "Enggak, ini paling bener gini," gitu. Dan ya itu dia, karena, ini bukan salah orang tua juga, tapi salah generasi sebelumnya yang nggak ngajarin mereka cara ngelola emosi, kayak emosi tuh ada banyak banget, ada sedih, ada kecewa, mungkin Senang. mereka ngiranya itu sama, tapi Iya. beda, ada senang, terharu. Nah, itu dia, kita tuh harus bisa bedain emosi itu apa aja yang ada di dunia ini. Ketika kita at least udah tahu emosi itu apa aja, kita tuh nanti ngelolanya jadi enak, "Oh, ternyata ini aku kepancing gara-gara, apa ya, lagi sedih karena mungkin apa ya, orang tersayangku meninggal," kayak gitu. Jadi pokoknya permasalahannya itu kita harus kelola dulu emosinya sebelum kita bertindak, kayak gitu sih. Jadi kelola emosi itu penting banget dan harus mempelajari apa itu emosi. eh ada pepatah yang mengatakan ya, experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru kita yang terbaik. Mhm, Tapi guru yang paling pertama kita
orang tua. Ya kan, Mhm. alumu madrasatul ula. Mhm. Jadi siapapun profesor kita, siapapun guru kita, siapapun yang nanti mengedukasi kita tentang satu hal, satu bidang, kita akan tetap memandang bahwasanya orang tua kita adalah yang pertama kali mengajari kita sesuatu. Mhm. Ya kan? Dia mengajari kita dasar berpikir, dia mengajari kita cara berbicara, dia mengajari kita segala hal yang ingin kita kembangi sekarang, ya Mhm. kan? Jadi mau kita protes juga ya nggak bisa, ya kan? Tapi gue suka tadi pas lo ngomong, kita tuh harus bener-bener coba melihat dari yang lalu-lalunya juga. Mhm. Bener-bener tahu dulu nih, ini tuh dasar adanya stigma ini tuh dari Mhm. mana, ya kan? Mhm. Kalau misalnya zaman sekarang Indonesia, dunia Mhm. itu kan lagi dipenuhi sama generasi umur 20-an, umur 30-an. Mhm. Dari Gen Z ke milenial, Mhm. ya kan? Dari boomer ya sekarang udah enjoy lah, Mhm. ya kan? Nanti Gen Alpha yang nanti akan meneruskan. Mhm. Kalau misalnya yang lagi beredar sekarang kan katanya milenial melihat Gen Z bertindak. Mhm. Benar-benar bertindaknya itu sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Tapi sekarang yang berkeliaran itu tuh dari aspek negatif. Mhm. Ya kan, Gen Z tuh anaknya nggak mau disuruh, Gen Z tuh anaknya nggak mau apa ya, nggak mau menerima evaluasi, Dikit-dikit mental health. dikit-dikit mental health, dikit-dikit gue tuh harus menjaga mental illness gue. Mhm. Mental illness tuh nggak gitu konsepnya, Mhm. ya kan? Kita harus coba untuk deal with it, let it flow juga, Mhm. ya kan? Tapi mungkin hal ini itu datang dari yang namanya trauma tadi, Mhm. luka lah, ya kan? Mhm. Kalau mungkin Bang Dimas gak punya trauma ya, ataupun luka masa lalu yang membuat kita itu yang buat Bang Dimas itu sekarang berjalan seperti ini, ya kan? Tapi Mhm. lo tau nggak cara kita untuk cara kita Mhm. menghadapi suatu trauma, suatu luka di masa lalu yang yang kita lalui dulu, agar kedepannya kita bisa coba deal with it, agar Mhm. kedepannya kita tuh tidak terpikirkan dengan trauma ataupun luka ini. Oke, ini pertanyaan bagus banget ya, karena kalau ditanya trauma, mungkin trauma itu tuh bukan ingatan menurut gua. Trauma itu tuh suatu pola. Jadi, eee, ketika misalkan kita ditanyain sesuatu, terus kita kayak ngerasa, apa ya, sensitif, terus kita jadi ngegas. Nah, itu mungkin kayak ada trauma dalam hidup kita tuh yang dulu mungkin kita dianggap, kurang kaya gitu lah. Terus ketika kita nyenggol dikit, itu tuh dia jadi ngerasa, apa ya, ngegas gitu. Nah, kita terus knowledge diri sendiri, "Eh, kok gue tiba-tiba ngegas ya? Apa gue punya trauma dulu yang nyebabin hal itu?" Gitu. Jadi, langkah pertama tuh emang harus kembali ke diri kita sendiri. Jadi kita harus tahu, kenapa kita tiba-tiba ngegas, kenapa kita hal kecil kenapa jadi tiba-tiba, kita ngomel gitu. Kayak pernah nggak sih misalkan cuman hal sepele lah, kayak numpahin air gitu di meja, terus tiba-tiba temen lo atau siapa, "Gimana sih lo?" Kayak gitu. Itu Iya. tuh sebenarnya tuh juga pola yang dulu dia pernah trauma, dia dimarahin, dan dia ngelakuin itu ke orang terdekatnya juga, gitu. Jadi ketika dia nyadar nanti, ngasih tahu, ada orang yang ngasih tahu mungkin, "Eh, lu kenapa sih dikasih tahu gitu doang kok marah sampai segitunya padahal sepele?" Terus nanti mungkin orang itu tuh bisa, apa ya, mikir sendiri, "Oh iya ya, kenapa ya gua gitu ya? Apa gua ada masalah ya? Apa gua ada trauma? Perlu nggak ya gua ke psikolog?" Nah, itu dia caranya tuh kayak gitu. Jadi cari tahu dulu kenapa suatu hal yang bikin kita tuh ke-trigger sampai segitu marahnya, gitu. Paham kan? Bener-bener paham, paham, paham. Jadi Bener-bener. jadi misalkan nih, lu mungkin di masa lalu pernah, ada masalah soal apa ya, gue juga bingung ya gimana nyontoinnya ya. Dikatain kalau misalkan lu kurang berpendidikan gitu Iya. contohnya. Nah terus lu tuh, "Apa sih orang gue udah S1 gue juga pinter kok," kayak gitu-gitu. Karena mungkin dulunya lu pernah dikatain kalau keluarga lu tuh kurang berpendidikan, semua circle lu dikatain kayak gitu-gitu. Jadi intinya, ya harus tahu apa yang bikin kita tuh ke-trigger marah sampai ngeganggu psikologi kita gitu. Jadi harus tahu dari diri sendiri, gitu sih. Iya, paham, paham, paham. Eh, tapi dari segi didikan keras, dari segi apa ya, amarah yang diluapkan oleh orang yang mendidik kita, contoh orang tua lah, Mhm. ya kan? Menurut lo
ada manfaatnya nggak? Kalau misal kita lihat dari sisi positif lah, Oke. ya kan? Gua ambil contoh studi kasus dari diri gue sendiri, Mhm. ya kan? Lo ngerokok nggak? Nggak kan? Nggak. Nggak kan? Gue juga orang nggak ngerokok. Hmm. Sebenarnya kalau misalnya ditanya kenapa gue ngerokok, alasannya itu bukan gara-gara nggak sehat, bukan gara-gara apa. Itu mungkin alasan yang gue bangun ketika udah dewasa, ketika udah tahu, oh ternyata bahaya dari merokok itu seperti ini. Hmm. Tapi yang lain juga bilang, tapi kalau ngerokok lo itu bener-bener apa ya? Bener-bener relax, bener-bener apa. Hmm. Tapi gue tau bahayanya dan gue memutuskan untuk melihat bahayanya aja. Tapi kalau misalnya ditanya alasan utamanya apa, simple. Karena orang tua gue dari dulu, Nggak dari bolehin. kecil udah nggak ngebolehin dan nggak ngebolehin itu dalam arti keras. Hmm. Bener-bener jadi kayak kamu tuh nggak boleh ngerokok. Kenapa? Karena ngerokok tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan itu tuh bener-bener dalam arti keras lah, Hmm. keras kayak kalau misalnya kamu ngerokok, awas. Kalau Hmm. misal kamu gini, awas, awas, Jadi awas. takut gitu Jadi ya. takut, iya kan? Tapi dari situ gue ngambil ada benernya juga. Ada nilai positifnya juga yang dibangun sama orang Hmm. tua dari didikan itu tuh. Hmm. Itu tuh namanya tough love, doktrin Hmm. keras, ya kan? Seakan-akan nanti ke depannya, seakan-akan orang tua itu tuh akan ngelihat masa depan kita. Hmm. Akan melihat bahwasanya nanti kalau kamu ngerokok, kamu akan kayak gini. Kalau kamu fokus untuk mengajar di satu bidang ini, nanti kamu akan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Hmm. Ada benernya nggak sih kalau misalnya kita tuh dididik secara keras oleh orang tua untuk menjalani sesuatu yang dimana kita ini juga belum tahu. Hmm. Ada anak yang dididik, yang dipaksa dari kecil. Kamu nanti pas gede harus jadi dokter. Nanti pas gede harus jadi engineer, Hmm. gitu loh. Lo setuju nggak sama hal yang kayak gitu? Nah, itu dia sebenarnya ada baiknya ada enggaknya. Baik secara apa? Secara mungkin kayak lu jadi secara materi lu jadi apa ya? Bisa menghasilkan uang, terus lu jadi nggak ngerokok, itu ada baiknya. Tapi downside-nya emosi lu bagus nggak? Mental health lu bagus nggak ketika digituin gitu. Kalau menurut gua sepatutnya tuh tetap apa ya, ada batasan aja gitu. Jadi nggak perlu sekeras itu, tapi cukup ini batasannya ya, ini ada batasan kalau kita tidak boleh ngerokok. Tapi, tetap caranya tuh ngasih taunya bukan sampai yang kayak ngebentak, apa, ngancem gitu, menurut gua enggak, tapi lebih ke ada batasan gitu sih. Sama, kalau gua punya orang tua kayaknya mau jadi orang tua yang bukan VOC gitu deh kayaknya, kan ada kan didikan Iya. VOC, kalau gua kayak mau yang soft spoken, tapi ada batasan juga, kayak gitu sih kalau gue. We all know soon you're gonna be parents, Iya, ya bentar kan? lagi. Iya, Doain ya guys, bulan iya, depan. iya, insya Allah. Kita doain semua. Ya. Ketika nanti sang anak udah mulai masuk ke usia yang dimana dia akan menerima pelajaran dari orang Mhm. tua lah, ya kan? Apa satu hal aja nih yang paling ingin Bang Dimas didik ke anak Mhm. dari segi belajar? Kayak kamu harus belajar yang namanya jangan problem solving. Kamu harus belajar Mhm. kebugaran fisik. Mmm. Kamu harus belajar menjaga paru-paru kamu harus menjaga apalah gitu. Mmm. Ada nggak? Paling penting emotional intelligence itu tadi, emosi gitu. Jadi ketika gue punya anak, gue tuh nggak mau sampai anak itu tuh punya trauma yang nanti diteruskan ke anak cucu gue gitu nanti. Keturunan semuanya. Iya, jadi ya kalau bisa, kalau misalkan mungkin istri gue punya trauma ataupun gue punya trauma, itu tuh nggak gue terusin ke anak. Gimana ya dengan kita, ngasih kasih sayang, terus kita ngasih empati, ngasih rasa yang nyaman ketika di rumah, bukan yang, konflik terus tiap hari gitu. Jadi gimana caranya gue meneruskan itu tuh nggak bisa dengan cara lisan, tapi dengan kita, bertindak gitu. Pasti anak akan ngerasa kok, eee, akan menyontoh orang tuanya lah, Iya. "Oh orang tua gue kayak gini kok ketika ngasih tahu orang tuh dia, sopan santun, pakai kata, "Maaf Pak, minta tolong ini," kayak gitu. Bukan yang orang tua yang kayak, "Eh kamu tolong sini, ambilin ini." Wah kerasa kan? Iya. Kayak ada tensi ngegasnya gitu tuh, pasti nanti somehow anak itu bakal ngikutin orang tuanya juga. Jadi, menurut gua penting banget untuk, belajar soal attitude, terus
cara mengelola emosi kayak gitu sih penting banget. Anak itu melihat, Melihat anak itu dan melihat. mengcopy orang tuanya sih makanya. Iya, Nggak bisa orang tua ngasih tahu, "Nak, kamu harus jadi orang yang sopan," gitu. Tapi sopan tuh kayak gimana ya? Nah, makanya kita harus mencontohkan ke mereka. "Nak, kalau misalkan kita berbuat salah, akui, minta maaf aja, jangan kayak ego, 'Enggak kok, gue nggak salah,' gitu." Gue nih sering banget ya ketemu orang yang udah tahu salah, gak mau salah, malah egonya tinggi banget. Contoh, gue ngasih tahu, "Pak, maaf, jangan ngerokok di sini, puntung rokoknya tuh abunya kemana mana gitu, iya. kena muka saya." "Apa sih lu, sewot aja." Lah, kok kan gue udah minta maaf, malah gue menurunkan diri loh, "Pak, maaf, jangan ngerokok di sini ya," gitu. Tapi dia malah ngomel. Nah, salah siapa? Salah di dia mungkin ya, Iya. mungkin nggak tahu, mungkin lingkungannya penuh dengan amarah, jadi dikasih tahu apapun dia marah, mungkin dia punya hari yang buruk, jadi itu tadi, makanya ngelola emosi itu penting banget. Akan lebih enak ketika Bapak itu menjawab dengan, "Oh, ya maaf Pak, saya matikan ya." Selesai. Iya. Maksudnya kenapa sih harus emosian gitu? Lo tipe orang yang suka ini ya, suka apa? Apa sih bahasanya tanbih itu? Apa tuh Tami? Tanbih itu bahasa Arab. Oh, Bahasa Indonesia apa? Memperingati. oh, Suka memperingati orang kalau misalnya ngerokok di tengah jalan. tergantung ya, kalau misalkan ganggu banget gua kasih tahu, kalau misalkan, "Ah, udahlah, nggak sempat juga ngasih tahu, ya udah let them." Tahu Kalau nggak sih let them teori gitu? iya, benar-benar ya udah biarin aja. Nah, Apa? Kalau gue mungkin baru sejam yang lalu, satu ya hampir 1,5 jam yang lalu lah. Gue ngeringetin orang. oh ya? Karena gue tipe orang yang gue tuh nggak suka banget ada orang yang merokok di tengah jalan sambil Hmm. sambil nyetir, sambil ini. Kalau gue sekarang udah bukan di fase yang cuma memperingati doang, Apa tuh? tapi gue udah nyediain asbak di Wih. motor. Oh ya, lu gini Iya, lu bawa. gue udah nyediain asbak dulu. Tapi sekarang asbaknya udah habis. Hmm. Jadi kalau misal ada yang ngerokok di motor, di mobil, gue udah nggak ngingetin lagi. Ini Pak pakai ini ya, Enggak langsung, gitu. Pak, buang. Hmm. Pak, buang. Dengan apa? Dengan mata Oh yang ya? kayak Hmm. benar-benar menuntut. Buang nggak? Terus dia buang. Ada yang buang, ada yang enggak. Hmm. Tapi kebanyakan sih sekarang sih buang ya. Karena dari pengalaman gue tuh pernah berantem di Ini tengah berarti lu jalan. lagi di jalan, terus lu berhenti ngejar mobilnya, motornya gitu. Oh enggak, biasanya tuh lagi di lampu merah yang gue ngeliat. Oh. Atau enggak kalau misalnya gue berani sendiri, Wow, lagi bawa oke. mobil, lagi bawa motor, Keren kadang juga tuh Arsir ini. kadang tuh di sampingnya. Jadi motornya ini ntar dia pas-pasan nih gue giniin. Hmm. Jadi sambil nyetir, taruh. Mantap, mantap, mantap. Kadang tuh gue mungkin sempat marah-marahin orang itu kalau misalnya dia tuh buang di sembarangan, buang sembarangan di depan gue. Nah, itu tuh hal yang bener-bener apa ya. Dan hal tersebut, hal seperti itu muncul dari yang namanya kebiasaan, ya kan? Kita tahu yang namanya merokok, yang namanya apa sih, alkohol, drugs gitu-gitu. Itu tuh bukan dari apa ya, bukan dari kayak sekedar lewat aja, tapi benar-benar melakukan satu kali, candu, dan akhirnya dilakukan secara rutin, ya kan? Dan most of apa ya, most people itu tuh melakukan hal tersebut itu karena adiksi atau enggak sebagai distraksi, ya kan? Gue itu berinteraksi banyak dengan para perokok karena kan sekarang kerja di bidang tobacco control ya. Ditanya, kamu ngerokok sebenarnya gara-gara apa? Alasannya cuma dua, karena emang orang tua merokok dan kita melihat, atau enggak ya sebagai pelarian. Gak ada yang mungkin yang full addicted sama merokok itu mungkin ya one of 100 people lah. Jadi kayak bener-bener ini tuh pelarian, ya kan? Kalau misalnya melarikan diri dari sesuatu, berarti dia lari dari namanya permasalahan, ya kan? Gak mungkin orang lari dari hal yang baik, dia having a good day, tiba-tiba dia lari melakukan hal yang bad things lah. Gak mungkin, itu gak mungkin banget. Ya 99% impossible lah, ya kan? Gue orang yang kalau misalnya ada masalah, gue lari ke olahraga, ya kan? Kalau lo ada masalah, lo lari ke aktivitas apa? Biasanya baca buku atau enggak main piano gitu. Main piano. Cuman biasanya gue tuh tipe kalau misalnya ada masalah
gue tuh kalau bisa masalah itu gue kelarin langsung kalau bisa. Gue tuh tipe yang gitu. Iya. Itu tuh gue To the point. gue nggak suka yang ada masalah nih. Terus tiba-tiba gue udah nggak mau ngurusin masalah ini, gue pergi ke yang hal lain. Itu nggak biasa nggak. Tapi biasanya tuh gue lakuin kalau misal gue udah baca buku, main piano itu hal-hal yang nggak bisa gue kontrol. Tapi kalau yang bisa gue kontrol, langsung gue kelarin. Kayak misal gue ngelakuin kesalahan, terus langsung gue minta maaf. Terus misalkan ada apa ya drama-drama, bisa gue mau langsung benerin itu drama gitu lah istilahnya. Jadi Iya. gue bukan tipe orang yang apa ya kabur dari masalah tuh enggak gitu. Tapi gue tuh ngelihat ya banyak banget pola bapak-bapak yang suka kabur dari masalah. Kayak mereka tuh ada masalah di rumah terus tiba-tiba pergi aja gitu. Nah Iya. buat gue tuh nggak wise sih kayak gitu sih. Maksudnya ya nggak tahu juga ya harusnya tuh nggak seperti itu. Bener nggak sih? Kayak Tahu ini gak yang teori ayah beli susu? apa tuh? Jadi ayah beli susu itu tuh populer di barat. Mm-mm. Jadi seorang ayah Mm. yang sedang berada di rumah, dia tuh penuh dengan keluarga yang apa ya, bisa dibilang keluarganya agak complicated lah. Mungkin permasalahannya tuh nggak terlihat secara fisik, tapi ada aja permasalahannya. Mm. Nah, sang ayah keluar dari rumah untuk membeli susu. Mm. Nah, tapi setelah ditunggu oleh keluarganya, sang ayah tuh nggak pernah kembali. Balik-balik. Nah, ya gitu loh. Jadi kayak dia ini pergi kemana? Benar-benar kabur dari permasalahan yang ada di rumah ini. Dia yang menciptakan. Jadi analoginya itu ibu dan anak. Dia yang menentangkan mereka ke kehidupannya. Ya kan? Dia menikahi seorang perempuan dan melahirkan seorang anak. Ya kan? Tapi dia kabur dari mereka. Gitu loh. Dan alasannya satu, untuk membeli susu. Gitu. Itu teori yang beli susu. Jadi kayak benar-benar jangan kabur dari permasalahan yang kalian lakukan, yang kalian perbuat. Coba dulu, cari dulu latar belakangnya. Kira-kira apa yang membuat permasalahan ini tuh bisa terjadi, ya kan? Betul. Jika bisa diperbaiki, kenapa nggak diperbaiki? Ya kan? Tapi apa yang menurut lo yang ngebuat kadang cowok tuh kayak pengennya kabur aja, nggak mau ngurusin ini masalah tuh apa menurut lo? Laki-laki itu tuh nggak pernah cerita, Nah, ya itu dia kan, ya kan? karena nggak dididik untuk ngelola emosi, nggak tahu gimana harus menyelesaikan suatu masalah. Jadi udah kabur aja. Gitu. Iya, laki-laki tuh benar-benar diem. Mungkin sama dengan distraksi tadi ya. Kalau misalnya gue udah cerita nih, gue pernah ada di satu titik di mana gue patah hati. Karena cinta atau apa nih? Ya, crush, ya kan? Gue punya crush, terus tiba-tiba di suatu malam gue mengetahui bahwasanya crush gue ini tiba-tiba sedang bersama satu orang, yang dimana orang ini tuh gue kenal, ya kan? Gue nggak mikir apapun. Jadi pagi-pagi tuh gue tahu sekitar jam 6-an, gue tahu hal itu tuh terjadi. Gue nggak mikir panjang, gue nggak mau sedih, gue nggak mau apa. Akhirnya gue ambil sepatu, gue lari. Bener-bener menjadikan distraksi. Dan setelah gue lari 10 kilo, hilang. Oh, oke. Ya kan? Jadi kayak kan ketika lari kan kita nggak mikir apa-apa kan. Kita cuma mikir bahwasanya I gotta get to that finish line. Dan ketika udah nyampe finish line itu, ya udah selesai. Tapi Gitu kalau kan? itu kayak tipe yang bagus deh. Maksudnya daripada lu stres mending lari terus jadi fresh. Iya. Jadi itu tipe kabur yang bagus kalau itu. Pak, tapi bukan yang karena masalah ya. Maksudnya itu kan hal yang nggak bisa lu kontrol gitu kan. Dan setelah lari itu, akhirnya kita memikirkan sesuatu bahwasanya cara gue menghadapi permasalahan ini ya seperti ini caranya, ya kan? Akhirnya setelah gue lari, gue memikirkan oh ya udah, gue nggak usah berharap lagi, ya udah, I'm letting her go, gitu loh. Dan gue deal with it sampai sekarang. Jadi kalau ada masalah lari dulu. Itu salah satu pelarian gue. Tiap orang beda-beda. Tiap orang punya pelarian beda-beda dan itu kan bentuk distraksi, ya kan? Ada orang yang distraksinya itu ada misalnya tadi kayak Bang Dimas main piano, baca buku. Gue orang yang lari, gym, ya kan? Mungkin ada yang tiba-tiba distraksinya, oh ya udah gue nge-scroll HP aja, ntar juga hilang sendiri. Setiap orang punya pelariannya masing-masing, ya kan? Tapi jika lari ke aktivitas yang negatif, lo anggap itu pelarian atau bukan?
Pelarian karena maksudnya pelariannya negatif atau enggak. Jadi tergantung misalkan kayak lo pelariannya itu kayak apa ya? Mmm, Misalnya ke klub lah. ya ke klub ya itu jadi hal yang gak bagus juga ya karena habitnya nggak bagus. Tapi kalau dia lupa gimana dengan masalah itu? Tapi kan dia masih punya masalah. Tergantung sih masalahnya apa dulu. Masalah yang lu bisa kontrol sama yang nggak bisa lu kontrol. Kalau misalkan kayak masalah di rumah kayak anak lu tiba-tiba apa ya? Misal lu punya anak, terus tiba-tiba anaknya tuh berantem sama anak lain. Nah terus misalkan lu kabur dari masalah nggak ngurusin anak lu kan tuh salah, malah kedugem tuh salah. Iya. Tapi misalkan Eee, masalahnya itu kayak, apa ya, bukan hal yang bisa dikontrol, ya udah olahraga aja. Ngedugem kalau mau ngedugem sebenarnya itu kurang bagus ya, cuman kalau misalkan lu bisa bikin happy dan itu satu-satunya cara, kalau nggak ngelakuin itu lu stres, ya udah ngedugem gitu. Tapi kan konotasi ngedugem kan agak buruk ya. Iya. Ya jadi sebenarnya tergantung ininya sih menurut gua, pelariannya tuh kayak apa, maksudnya pelarian yang bisa dikontrol atau enggak. Bener-bener lari dari permasalahan. Tapi Mhm. dia larinya itu bukan ke aktivitas yang positif. Kita Mmm. sekarang apa ya? Mhm Menganggap bahwasanya ya apa going to club, apa mhm mhm. smoking itu udah menjadi konotasi negatif lah, gak usah dipungkiri, Iya. ya kan? Lo pernah nggak kepikiran untuk bukan pernah kepikiran ya? eh Adalah yang lewat bahwasanya kayaknya untuk melakukan pelarian dengan aktivitas negatif Mhm. ini kayak bakalan seru deh. Mmm, mungkin somehow pernah ya, cuman akhirnya mungkin gua ngerasa kalau di gue ngelakuin hal negatif itu kayak, "Duh kok ada rasa nggak enak nih." Nggak tahu rasa nggak enak itu apa, apa karena gua, religius jadi gua ngerasa, aduh takut dosa, atau kayak ya kayak gitu. Jadi gue prefer ke hal-hal yang positif, jadi mental gue juga tetap enak gitu. Gue tipe Kalau orang lu yang gimana? gue itu tipe orang yang punya habit yang structure lah. Mhm. Gue pagi harus melakukan hal ini, ya kan. Mmm. Kalau misalnya paginya gue nggak lari 10 kilo, berarti nanti sore atau malam pas di gym, gue harus lari Wah juga, gokil. gitu loh. Harus olahraganya itu harus 2 kali lipat kalorinya yang terbakar. Berarti dietnya harus lebih strict hari ini. Jadi kayak benar-benar Mhm. menggantikan satu sama lain, gitu. Belakangan ini, gue Mhm. tuh sering social connect. Mmm. Bener-bener sering berinteraksi dengan orang lain. Biasanya itu orang-orang di range umur 40-an 50-an. Dan ketika dia tahu, "Emang umur berapa Mas?" "Oh saya 25." Mhm. "Ih 25 kerjanya sekarang lari, nge-gym, padel, tenis gitu-gitu ya sekarang ya?" Dia kerjanya apa gitu Iya, nanyain. terus saya tanya kayak gini, "Emangnya kenapa Mas? Emangnya kenapa Pak? Emangnya kenapa Om?" Mhm. Ya nggak apa-apa, gue pas di umur 25, 26-an kerjaan gue tuh party. Kerjaan gue itu Oh, bener-bener kalau ini udah ganti kan switching, lu tau gak sih kalau sekarang tuh the real flexing tuh bukan party, bukan minum kan, tapi lebih ke lu bisa tren olahraga, kesehatan. lu bisa travelling di saat, orang-orang lain kerja, itu the real flexing sekarang menurut gue kan. Iya, Heeh. jadi kayak bener-bener apa ya, apakah sudah berganti zaman kah atau sudah apa ya, atau stigmanya ini bener-bener hancur. Mhm. Karena menurut gue habit yang gue lakukan ini tuh habit yang normal, Mmm. bukan berbeda. Mhm. Ketika mereka menganggap bahwasanya, "Loh kok lu umur di 25 udah rajin nge-gym sih? Mhm. Emangnya Mas umur 25 ngapain? Mhm mhm. Masa nggak olahraga sih? Masa nggak apa sih?" Mhm. Karena menurut gue dari kecil ini, gue dari umur segini, olahraga itu udah kayak hukumnya tuh udah kayak sholat, Iya, kayak wajib. kayak kalau udah nggak nge-gym nggak enak gitu kan. Iya, jadi kayak itu Mhm. gue heran. Udah switching sih menurut Iya, gue. apa ya, flexing-nya itu jangan flexing tren negatif, Mhm. tapi flexing itu tren positif. Gue lebih suka orang yang flexing Strava-nya, walaupun Strava-nya itu mungkin larinya cuma 2-3 kilo, pace-nya 7-8-9, dibandingkan orang yang flexing botol, orang yang Iya. flexing bahwasanya, "Oh gue jam 3 nih lagi di sini, gue jam 3 lagi sama ini." Mhm. Gitu loh. Apa ya, walaupun flexing-nya itu gak bisa dibilang flexing lah, Mhm. tapi dari segi pamer itu pamernya lebih positif Mmm. gitu loh. Setuju setuju setuju. Gue lebih suka yang kayak gitu. Kalau pelarian lu ke lari, menurut gue itu positif sih. Dan kalau misalkan lu pelarian ke sono menurut gue jangan deh karena itu nggak bagus juga untuk
long term-nya kan. Kalau misalkan lu olahraga, ya udah lu dapet tubuh yang sehat, pikiran lu lebih fit. Setuju setuju setuju. Gue kan tipe orang yang bukan suka jalan-jalan ya. Mungkin beda banget kayak lu nih. Kehidupannya kan jalan-jalan mulu. Eh, tapi ketika gue ngelihat orang yang jalan-jalan, orang yang bisa apa ya? Let's say Bang Dimas lah. Apa? Ngonten di Rusia, ngonten di apa, gini-gini. Ya gue happy aja gitu loh. Kadang ada tuh apa ya? Merasa ada positive value lah yang ingin diberikan kepada orang lain gitu loh. Bukan memberikan pelajaran, bukan memberikan statement kepada orang bahwasanya nih sekarang gue lagi di tempat ini, sekarang gue lagi di klub ini nih, nanti datang ke sini. Enggak. No, it's a big no. It's a big no. Dan itu menurut gue bukan pelarian. There's something wrong with you. Itu ada permasalahan sama sekali. Dan kalau lo bilangnya itu lari dari permasalahan, itu bukan lari dari permasalahan lagi. Permasalahan ada di lo sekarang. Gitu. Jadi emang gimana perspektif lu tuh traveling, mau buat flexing atau emang buat nyari jati diri atau emang buat apa ya, self healing lu atau emang mau ngasih info ke orang lain tuh beda kan. Makanya pas gua sekarang nih kan jadi travel content creator tuh udah 10 tahun, gua nggak pernah sama sekali dikatain Dimas tuh flexing luar negeri, jalan-jalan mulu. Dikatain nggak pernah cuy. Kenapa? Karena selama gua ngonten itu gue emang full ngasih informasi edukatif dan apa ya, jadi orang tuh dapat ilmunya secara gratis dan kayak berasa diajak jalan-jalan. Nah itu dia yang ngebedain antara something wrong kalau misalkan cuma flexing. Coba bayangin misalnya ada teman lo nih yang ngepost dia di Paris, "Hi, I'm in Paris." Itu kayak apa sih gitu kan. Kayak ya udah kayak sombong aja gitu kan. Tapi beda kalau angle-nya lu ganti jadi lu bahas sejarah kota itu, lu kasih pokoknya ilmu lah. Nah itu tuh orang jadi nggak ngerasa itu tuh flexing gitu. Sebelum gue kenal sama lo kan tahu lah, ya kan? Ini orang travel content creator gitu kan. Dan most of my friends yang tahu Dimas Ramadhan itu siapa, pasti kesannya tuh satu. Ini tuh travel blogger yang apa ya? Vibe-nya tuh vibe positif aja gitu. Gak ada vibes yang kayak flexing sombong gitu. Dan itu menurut gue hal yang harus ditanam oleh bukan hanya laki-laki, tapi seluruh manusia, bahwasanya bagaimana cara kita tuh menghadapi sesuatu dan cara kita mengeluapkan itu bagaimana. Apakah kita mendapat hal negatif, kita keluarkan secara negatif juga, dapat positif keluar positif, atau positif negatif nih. Ya kan? Itu yang menjadi apa ya? Itu yang menjadi hasilnya. Itu yang menjadi sama dengannya dari rumus itu. Cara kita mendapatkan masalah, cara kita menghadapinya bagaimana, ya kan? Cara kita mengeluarkannya bagaimana? Cara kita menyelesaikannya bagaimana? Baik-baik kah? Atau dengan emosi kah? Ini juga penting banget karena contoh gue nih sebagai travel content creator itu jujur banyak banget sindiran netizen. Meskipun gue udah trying to be positif ya, tapi tetap aja ada beberapa yang kata-kata gue mungkin salah, nyakitin seorang, dan mungkin penggunaan bahasanya kadang salah. Nah itu mereka negur kan di kolom komen. Nah gue tuh karena gue udah bisa mengelola emosi, gue tuh bener-bener nge-reply mereka tuh dengan kata-kata kayak, "Wah, mohon maaf ya sebelumnya, semoga bisa jadi pelajaran aku ke depannya," gitu. Jadi gue lebih baik minta maaf, nurunin diri daripada egonya tuh terlalu tinggi dan nggak mau ngaku salah. Menurut gue tuh itu apa ya, yang orang tuh jadi nggak suka banget. Jadi udah tahu salah tetap nggak mau ngaku salah, jadinya orang tuh malah nggak suka. Nah kenapa mungkin orang tuh ngerasa apa ya, ngerasa suka sama seseorang karena mungkin dia bisa ngelola emosinya, dia bisa ngontrol egonya, dan dia mau salah dan belajar dari kesalahan gitu. Jadi ya itu sih, maaf tadi itu nggak nggak melulu menurunkan ego kita kok, sebenarnya nggak melulu merendahkan kita kok. Justru dengan kita minta maaf tuh malah bisa mengangkat kita gitu, lebih berwibawa, lebih punya integritas gitu sih ngerasanya kalau lo tuh bisa minta maaf. Menurunkan ego itu bukan merendahkan diri, tapi merendahkan hati. Nah ya kan? Malah meningkatkan self esteem kita. Nah iya betul. Ya kan?
Lo tahu Maslow Hierarchy of Needs gak? Apa tuh? Jadi Maslow Hierarchy of Needs itu tuh piramida kebutuhan manusia, di mana semuanya itu ada pointer-pointer yang benar-benar dibutuhkan dari nomor 1 sampai nomor puluhan sekian. Nah, di nomor 2 itu ada namanya esteem, ya kan, harga diri. Dan harga diri ini tuh setahu gue itu dibagi menjadi 3. Menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, dan dihargai orang lain. Gitu loh. Itu sama kayak konteks kita berdoa, ya kan? Berdoa ini kan caranya ada 3. Kita berdoa kepada siapapun kita berdoa, dan kita mendoakan orang lain, dan kita juga harus minta doa kepada orang lain, ya kan? Jadi kalau tadi Bang Dimas bilang menurunkan ego itu hal yang penting, itu bukan hal yang penting lagi, itu tuh wajib kita lakukan, Penting banget ya. ya kan? Karena kita ini makhluk sosial, bukan makhluk individu, ya kan? Sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita dalam satu bidang, kita ekspertis dalam satu hal apapun, kita juga butuh orang lain, ya kan? Lo menjadi seorang content creator, ya kan? Walaupun gue lihat di konten-konten sendiri, ya kan, pasti secara individu lah di in frame gitu kan. Tapi kita nggak menutup kemungkinan kan ada orang yang membantu untuk merealisasikan hal ini kan. Dan kita nggak bisa bilang bahwasanya ya I'm doing this by myself because I'm Mr. One Man Show, ya kan? Dan itu nggak bisa kita lakukan. Ada tim kayak gitu yang bantu. Iya, benar-benar benar-benar sosial, gitu loh. Gue pengen nanya sama lo, ya kan? Mungkin dari perspektif orang yang nggak punya pasangan lah, nggak punya pasangan. Belum punya istri lah bahasanya, belum punya istri, jangan nggak punya pasangan, yang belum single punya istri, iya. Gini, kalau misalnya kita punya pasangan, apalagi istri, ya kan, kita kan berarti menjadi satu, ya kan, satu ikatan, satu niat, satu aktivitas, semuanya menjadi satu, ya kan. Berarti emosi, ego itu tuh ikut menjadi satu atau enggak? Nah, ini dia penting. Jadi misalkan ketika kita udah suami istri gitulah. Ketika bangun pagi udah marah-marah, istri tuh jadi kebawa marah-marah juga. Jadi bener Edu tuh ngerasa ketika habis nikah ini, ketika gua ngomongnya ngegas, istri gua jadi pasti ngomongnya ngegas juga. Tapi ketika gua lemah lembut, dia jadi lemah lembut. Jadi mood gua tuh satu kesatuan gitu. Nah, jadi menurut gua kalau emang kita ngerasa pengen harmonis, sakinah mawaddah warahmah, ya udah harus terus berusaha untuk apa ya, nggak boleh ada ngegas. Sampai gue bikin peraturan di rumah, pokoknya di keluarga kita nggak boleh ada yang ngegas gitu. Jadi enak gitu, adem ayem gitu. Makanya kalau misalkan kita punya pasangan yang bawaannya ngegas gitu-gitu, kita mending kita tuh harus nggak usah ke istri dulu deh, mending kita kelarin dulu urusan kita ngobrol sama orang, kita ke psikolog, baru nanti pas pulang, "Halo sayang," gitu. Atau mau curhat ke istri juga boleh, jangan dipendem. "Sayang, aku kayak ada masalah nih, aku ingin curhat ke kamu." Gitu monggo banget. Nah, kebanyakan cowok itu tuh takut ngomong ke istrinya gitu ya. Gue nggak tahu kenapa. Kalau gue sih tipe yang udahlah apapun masalah hidup gue ngobrol aja ke istri gue, malah jadi punya teman hidup. Nah, itu tuh menurut gue yang enak tuh kayak gitu daripada ngependam sendiri, terus udah dipendam sendiri jadinya ngomong ke istri ngegas, itu kan nggak enak kan. Iya. Nah, makanya menurut gua kelarin dulu masalahnya, kelola dulu emosinya, curhat ke orang lain, biar ketika kita punya pasangan, ketika kita di rumah itu jadi harmonis gitu sih. Sekarang tuh lagi ngetren di sosmed, tren istri menyambut suami pulang dari rumah, ya kan? Dan itu tuh suasananya itu dibangun dengan suasana positif, sambut, ditanya mau ngapain, cuci muka dulu, mandi dulu, nanti disediain makan. Laki-laki kayak gue nih biasanya nonton-nonton gitu kan senyum-senyum sendiri, ya kan? Walaupun kayak, aduh kapan ya gue bisa ngelakuin hal ini ya? Tapi gue suka ngeliat orang lain melakukan hal tersebut. Berarti
rumah tangga yang nyaman itu tuh masih Iya. ada Mhm. di luar sana. Gue tuh pernah dengar cerita dari salah satu orang yang curhat, ya kan. Mhm. Dia itu pulang dari kantor, pulang kerja, itu mungkin jam 4, jam setengah 5-an itu udah pulang kerja. Tapi dia nyampe rumah itu jam 8-an. Buat menghindari Iya, masalah di rumah. ditanya, "Kamu kemana? Bisa jam 8-an baru pulang?" Padahal nggak lembur, nggak ada kerjaan tambahan sama sekali. Padahal ditanya kayak gini, "Gue ngetem dulu di Indomaret." Berapa jam tuh? 3 jam? Iya, kenapa harus di Indomaret dulu? Karena yang pertama, ketika kita masuk Indomaret, Mhm. kita tuh disambut oleh pelayannya. "Selamat datang di Indomaret. Wow. Apa yang Kakak Iya iya butuhkan?" iya iya. Ending-endingnya kita dapat apa? Kita dapat needs, Mhm. kita dapat beverage, kita dapat makanan, kita dapat tempat tongkrongan, Wow. ya kan? Bener-bener nyaman. Mhm. Ditanya, "Emangnya kamu nggak dapat hal ini di rumah?" Enggak. Mhm. Karena saya nyampe di rumah aja, saya nggak dikasih makan, saya nggak disambut, saya nggak dikasih senyuman pun enggak, gitu loh. Dan itu salah satu bentuk pelarian lagi kan. Dan itu yang benar-benar kita hindari sampai sekarang. Dan itu jangan sampai lah, Wah, jangan sampai cuy. jangan sampai. Nah, menurut gue ya, tunggu, kalau menurut gue masalah itu kenapa bisa terjadi, karena keduanya apa tau nggak, kurangnya komunikasi. Jadi menurut gue kalau mau bangun hubungan yang baik, komunikasi itu penting banget. Jadi ya udah, kalau misalkan si cowoknya nggak dapet itu di rumah, bilang ke istrinya, "Sayang, aku pengen banget deh kamu, pas pulang tuh sambut aku," kayak gitu-gitu. "Aku juga kalau ada salah minta maaf ya, apa yang kurang dari aku, kalau misalkan, aku salah aku minta maaf, aku ekspektasi banget nih pengen kamu tuh nyambut aku," gitu tuh lebih enak kan daripada dia kayak pura-pura, apa ya, pura-pura baik-baik saja malah sampai akhirnya kabur ke Indomaret. Wah, menurut gue tuh jangan sampai ya. Jadi komunikasi cuy, komunikasiin aja harusnya. Tapi kalau ngomongin apologize Heeh. kepada seorang pasangan, sekarang itu laki-laki itu udah kemakan egonya sendiri, ya kan? Mhm. Bahkan dia udah nggak mau menurunkan ego. Ego itu udah menguasai jati diri mereka, ya kan? Mhm. Sekarang meminta maaf kepada seorang pasangan, atau jangan hanya pasangan deh, Mhm. meminta maaf orang yang bisa dibilang derajatnya itu di bawah kita, ya Mhm. kan? Mungkin junior Mhm. ataupun karyawan ataupun apa. Kenapa hal tersebut itu dianggap menurunkan wibawa sosok laki-laki? Karena stigma zaman dulu nggak sih? Kalau gue sih salah gue selalu minta maaf. Jadi gue nggak relate banget ketika orang ngomong, eee, apa ya, diem aja gitu ketika salah minta maaf, enggak, itu gue nggak relate karena gue terbiasa untuk salah minta maaf mau siapapun orangnya. Jadi mau itu waiters, mau itu bawahan kita, ya kalau salah minta maaf cuy. Jadi gue udah kebiasa habit itu dan apa ya, nggak ada ego yang terbentuk di diri gue. Jadi kalau ada orang nggak mau minta maaf ke bawahannya, gue nggak relate, sorry gitu. Dua hal yang paling susah diucapkan oleh mulut manusia, Mhm. Tolong, maaf, eh, apa tuh? minta maaf dan terima kasih, Ah, iya. ya kan? Karena hal tersebut akan bergantung pada wibawa dan ego kita masing-masing, ya kan? Padahal masyarakat Indonesia itu kencang dengan yang namanya budaya tidak enak, Mmm. ya kan? Kita nggak punya budaya tipping nih, Mmm. ya kan? Kita nggak punya budaya tipping kayak Barat Amerika Serikat sana yang tipping itu harus 20-25%. Mhm. Tapi tukang parkir pun kita kasih 2.000, Mhm. ya kan? Padahal nggak ada kewajiban. Mmm. Dan itu ditanya, kenapa kamu kasih uang tip 2.000 itu? Mmm. Karena nggak enak alasannya. Bukan karena ngebantuin parkir motor. Wah, Mmm. tukang parkir emang ngebantuin apa? Cuman gitu doang ya? Iya, Doang. iya bener-bener. Tapi dia nggak enak. Tau nggak alasannya apa? Karena dia itu udah berada di situ, dia berdiri di situ. Kalau nggak gue kasih duitnya, seakan-akan, ih kalau nggak gue kasih duit ntar gue dibentak. Gue Mhm. marah ntar, ya kan? Dan itu apa ya? Jadi kayak mix feeling antara budaya orang Indonesia, gitu loh. Mhm. Kalau misalnya kita meminta maaf aja nggak bisa, berarti itu emang bener-bener ego kita udah kemakan. Mmm. Jati diri kita udah dikuasai oleh namanya ego. Apalagi berterima kasih. Berterima kasih itu salah satu bentuk merendahkan hati yang paling kecil, ya kan? Karena gampang banget kita Mhm. berterima kasih. Tapi lu pernah, nggak bayar parkir cukup bilang makasih, pernah? BTW gue tipe orang yang gak suka bayar parkir.
ya Mmm. kan? Karena gue tahu ada hukuman ini ada hukuman dari Disub kalau nggak salah Mhm. itu yang mengatakan bahwasanya tukang parkir liar, apalagi yang tidak di-hire oleh convenience store, itu Mhm. hukumannya tuh kalau misal maksimal itu penjara maksimal 9 tahun. Bener bener bener. Iya, Mhm. jadi kayak gue tuh kadang gue akan kasih tip dia kalau dia benar-benar dibantu. Kayak contoh Mhm. motor gue ini atau mobil gue ini lagi di tengah-tengah, Mhm. dia Dibantuin ngebantuin ngangkat. gue, benar-benar dibantuin keluar gitu kan. Kalau itu bisa gue kasih Mhm. tip. Tapi kalau cuman dia ngeliatin doang, Mhm. gue merasa gue nggak ada kewajiban untuk Iya. ngasih ini. Dan Dan kita harus mereka berani, iya. mereka sebenarnya nih gue pernah di saat gue ngepegang cash, terus gue bilang aja, "Pak, maaf banget punten ini saya nggak ada uang cash gimana ya?" "Oh nggak apa-apa," dia malah gitu. Nah, Ya jadi emang sebenarnya nggak dibayar nggak apa-apa. Dan dia senyum-senyum aja, ngegituin nggak yang, "Gimana sih?" Nggak, gitu. yang kencengnya itu sebenarnya ada salah satu daerah di daerah Jakarta Selatan, ya kan. Mhm. Gue nggak mau sebut tempatnya. Mhm. Tapi ketika kita masuk ke wilayah itu, kita udah bayar parkir digital. Di Mmm. dalamnya ada parkir liar lagi, Oh, iya. ya kan? Double-double ya? Double-double. Jadi kayak, "Ah, ini kenapa sih?" Dan Mhm. parkirnya dimahalin gitu loh. Nah, dulu itu gue belajarnya itu dari sekolah gue. Mhm. Kita itu dikasih tahu yang namanya syu'ru goiru lajid namanya. Syu'ru goiru lajid. Kalau misalnya kita bahasa Indonesiain, perasaan gak enak. Mmm. Jadi perasaan gak enak kita tuh didasari dari namanya teori paku di leher. Mhm. Paku di leher itu harus dihilangkan. Jangan sampai ada paku di leher. Biar apa? Biar kita tuh nunduk. Nunduk. Oh, Selalu nunduk. Ya kan? keren keren. Nunduk ke yang namanya atasan, nunduk ke yang Mhm. namanya guru. Bahkan kalau misalnya kita ngeliat budaya Jepang, ya kan? Itu tuh budaya nunduk itu udah bukan nunduk lagi, tapi benar-benar turun. Mmm. Ya kan? Jadi kayak apa ya? Ada hal yang harus dipelajari dan ada hal yang harus diperbaiki dari pemikiran masyarakat kita Mhm. gitu. Dan itu benar-benar menjadi PR. PR-nya PR ini banget ya? PR banget, bukan hanya kepada pemerintah yang mengayomi kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Bukan hanya kepada kepala rumah tangga, bukan hanya kepada sosok orang tua, Mhm. tapi tanya dulu kepada diri kita sendiri. Ada nggak yang bisa di-evaluate dari diri kita sendiri? Kira-kira gue melakukan hal ini tuh bermanfaat atau enggak? Mhm. Ya kan? Lo sebagai kepala keluarga, Mhm. kira-kira nanti ada nggak yang pengen lo tanamkan kepada keluarga lo? Kayak gue ingin menjadikan keluarga gue itu keluarga yang sporty, Mmm. pengen keluarga yang suka traveling gitu loh. Ya, kalau di luar gua sih yang gua tanemin prinsipnya adalah, apa ya, pertama yang gua tanemin emotional intelligence-nya itu tadi harus bagus. Kalau emang mau traveling, kita tuh harus memberikan impact ke orang lain. Jadi, sebisa mungkin keluarga gua tuh gua pengen tanemin, apa ya, apapun masalahnya, apapun eee, yang kita hadapi, selalu kita ambil apa ya, pelajaran dari situ. Mau kita travelling, nanti gue pulang-pulang, "Gimana? Menurut kamu negara A gimana? Apa yang bisa kamu pelajarin?" Gitu. Jadi, apapun hal itu tuh bisa kita pelajarin. Bahkan ada masalah pun, sesimpel masalah, apa ya, ngejatuhin gelas, apapun itu kita jadi pelajarin. Nah, gimana hari ini dievaluasi, hari ini apa yang bikin kamu sedih? Jadi ketika gue punya anak, nanti gue mau nanyain ke anak gue tiap hari, "Gimana Nak hari ini? Apa yang bikin kamu sedih? Apa yang bikin kamu senang?" Dengan begitu, dia tuh jadi mudah untuk bercerita. Jadi dia tuh ke depannya akan, apa ya, bukan orang yang suka mendem gitu. Dan jadinya, apa ya, happy aja, belajar terus, melakukan kesalahan, jadi never stop learning gitu sih. Dan mau nanemin, kita tuh belum cukup pintar, jadi belajar terus aja gitu ke keluarga gua intinya gitu, paham kan? Jangan pernah kenyang akan pelajaran, Ah, iya ya itu kan? dia. Jangan Mhm. pernah kenyang akan kepintaran. Selalu haus, selalu lapar, ya kan? Tapi kalau misalnya kita melihat Mhm. sekarang ya, Mhm. kan sekarang kan generasi makin bertumbuh, ya kan? Apalagi Bang Dimas sebentar lagi akan menjadi kepala keluarga, Mhm. ya kan? Cara Bang Dimas untuk menentukan kesehatan mental sang penerus. Mmm, mhm. Mungkin dalam range, jangan pakai range deh. Anak aja deh, anak.
cara membangun kesehatan mental anak nanti tuh kira-kira gimana? Tahap Caranya. yang paling mudah deh. Hmm, Biar dia itu selamat dari yang namanya mental illness. nah, menurut gue itu dari kita sendiri sih. Gimana kita nyontohin kehidupan sehari-hari kita, gimana kita ngasih tahu ke orang, gimana kita bertindak, itu semua tuh akan meneruskan ke anak kita gitu. Dan gimana kita ngasih tahu ke anak, kalau misalnya kita ngasih tahu anak, gimana nih mukul, wah, jadi trauma nggak sih anak itu? Iya. Dan in the future pasti anak itu akan ngelakuin hal yang sama ke anak dia juga nantinya. Jadi hal yang pertama itu ya kita sebagai orang tua belajar kelola emosi, itu sih. Belajar Mhm. kelola emosi. Karena itu akan ngaruh ke anak. Nggak perlu kita ajarin anak tuh, nggak perlu, harus dari kita dulu. Karena nyadar nggak sih kayak orang-orang tua dulu tuh mungkin nenek kita, cicit kita suka ngebentak atau apa yang jadi habit ke orang tua kita, entah atau ke kitanya juga gitu. Jadi gua nggak mau nerusin pola-pola jelek yang dulu mungkin ada di eh, apa ya, kakek, nenek kayak gitu. Tapi yang kita lihat sekarang dari tren pernikahan yang sudah berlangsung ya, Mhm, diisi oleh Gen Z, milenial-milenial muda, mhm, itu mereka itu berasal dari didikan orang tua yang keras, ya kan? mhm, Tapi ketika mereka berhasil untuk mhm, memecahkan cycle tersebut, ketika mereka berhasil mematahkan mhm, tren kekerasan di keluarga mereka membangun keluarga mereka dengan positif, mmm, ya kan? Ada orang yang memecahkan gelas, ya jangan dimarahin. mhm, Kita ajarkan untuk dipungut gelasnya. Kita iya, ajarkan dengan baik. Nanti kalau misalnya kamu minum, mhm. jangan cuma pakai gini, Nah, tapi dipegang semuanya. menurut gue di era sekarang tuh udah orang tuh lebih open minded gitu, nggak kayak zaman dulu. Kalau sekarang tuh kita ada sosmed, jadi belajar banyak, bahkan kita udah ada AI, mau apapun nanya. Kayak gimana ketika anak kita begini dijawab sama AI kan, oh iya ya, kita jadi bisa kritis dan bisa brainstorming juga nih. Ternyata perilaku seperti itu bisa membuat dia trauma nantinya. Jadi menurut gue tuh era sekarang dan sekarang dan zaman dulu tuh udah beda banget ya. Sekarang kita tuh lebih luas. Ngerasa nggak sih? Iya benar. Kayak kita lebih aware akan semua hal itu. Kalau dulu jujur ya, orang tua gue dulu mungkin nggak diajarin juga sama eh, orang tua mereka gitu. Kayak gimana harus gimana gini, karena mereka juga orang pertama yang menjadi orang tua gitu. Gua pun pertama menjadi orang tua gitu. Jadi kita juga nggak bisa nyalahin mereka karena Iya. mereka hidup di dunia yang itu pertama kalinya mereka jadi orang tua loh gitu. Jadi emang harus apa ya, belajar terus aja gitu. Terakhir dari gue. Lo kan udah menjelajah ke ratusan negara, ratusan kota. Mhm. Ada nggak sih negara yang belum lo ini? Banyak lah. Oh Ini banyak. gua masih 85, 85 dari masih 197 85 totalnya. dari 197. Mhm. Berarti udah hampir udah masuk setengah dong ya? Belum malah, kalau setengah tuh kayak 95 deh. Ah, 85 97. 197 Oh, masih. oh iya belum ya? Oh iya Iya. belum ya, belum ya. Masih banyak Masih banget banyak cuy. banget Kayak ya, orang masih bilang tuh, banyak banget. gua udah 85 negara. Ih banyak banget. Menurut gua belum. Oh, Setengahnya juga oh. belum. Banyak PR-nya. Apa negara besar yang belum? Negara yang belum. Negara besar aja, negara besar. Kalau negara besar, Karena gue lihat lo kan suka ke negara-negara yang kecil ya. iya, yang besar apa ya? Paling kayak Brazil gitu-gitu. Kalau yang mainnya udah ya kayak Australia, Amerika, Eropa. Eropa bahkan udah hampir semua. Jadi yang PR yang belum tuh negara-negara yang susah dikunjungin. Kayak Amerika Selatan. Syria, iya Syria, Kuba gitu-gitu yang Konflik ya. konflik, yang juga mahal buat ke sana. Mhm, Eh misalnya nanti mhm, ketika lo punya, nanti udah ada anak, udah ada sang penerus buah hati gitu, mhm. sistem pendidikan di negara mana yang lo tahu yang kira-kira pengen lo tanamkan kepada sang anak biar dia ini selamat, sehat sentosa? Mmm, jujur gue belum, apa ya, riset-riset banget nih, kayak yang mana yang bagus. Cuman kayak gue bakal pilih, Denmark. Denmark. Iya, kenapa? Karena, pas gue ke sana, itu tuh gue ngelihat
orang-orang tuh happy semua, anak-anaknya happy, semua happy, dan ternyata pas gua riset itu salah satu negara terbahagia di dunia. Yoi. Iya, jadi kayaknya gua mau, apa ya, kalau bisa tinggal di sana mungkin, nggak tahu sih. Amin. Kalau ada Soalnya kesempatan ya gimana enggak ya? iya, soalnya orang di sana tuh, apa ya, bener-bener, apa ya, eee, kayak suka naik sepeda. Jadi gue tuh nggak ngeliat di sana ada ketimpangan sosial tuh kayak nggak ada gitu. Jadi bayangin kita misalkan naik sepeda ke mall suka dikatain, naik ojek ke mall dikatain. Nah, kalau di sana tuh jalan kaki, naik sepeda, naik mobil tuh sama aja cuy. Jadi bener-bener setara gitu. Jadi kayak sistem pendidikannya kayak bagus banget ya di sana. Jadi anak-anak tuh nggak cuma diajarin belajar sejarah, matematika, tapi juga sosialnya juga. Bahkan nih gue pernah waktu itu di Hungaria, itu tuh gue ngeliat anaknya diajarin apa, jadi orang, Buta. iya, jadi orang buta. Jadi anak-anaknya tutupin mata, jadi tahu susahnya orang buta tuh gimana. Jadi kita tuh bisa simpati kepada orang buta, lebih kayak aware lah, bukan yang dikatain buta lo, enggak gitu. Tapi lebih ke, oh orang buta tuh susah, kita harus bantu nih ngerasain jadi orang buta. Maksudnya sampai segitunya loh pelajaran Iya. mereka tuh Iya. gitu. BTW gue sebenarnya pengen lanjut sekolah di Denmark tau. Oh Pengen banget, iya, pengen banget. wah, Jadi di Denmark itu tuh ada yang namanya teori Copenhagen School. hmm, Dia itu salah satu security teoris yang paling terkemuka di dunia. Tapi kalau misalnya pertanyaan dibalikin ke gue, ya kan, pendidikan mana, mungkin ada pendidikan yang really caught my eye gitu loh. apa tuh? Itu tuh pendidikan kecil di Belanda. Hmm, kayak gimana? Gak usah dipungkirin, di Indonesia itu tuh negara dengan apa ya, rata-rata tinggi paling kecil lah di Indonesia ya kan. Kita rata-rata tinggi laki-laki itu 169, Hmm, 168, 169. Negara dengan rata-rata manusia tertinggi di dunia itu antara Luxembourg atau enggak Belanda, ya kan. Setelah gue tahu ternyata Belanda di kindergarten hmm, mereka bukan kindergarten sampai TK sama SD, ya kan. Mereka itu tuh belajar di kelas. hmm, Itu tuh bukan belajar bahasa Inggris brother, sister, hmm, mother, father, tapi belajar cukup 5-10 menit. hmm, Abis itu mereka ke playground, hmm, mereka disuruh main secara fisik. hmm, Bener-bener apa? Cintailah lingkungan kalian. hmm, Bener-bener cintailah permainan ini. Gitu loh. hmm, Apa? Tau film Tag gak? hmm, Tag. You don't grow old because you stop apa? You don't stop playing because you grow old. You grow old because you stop playing. Gitu loh. Jadi jangan menganggap seakan-akan menjadi dewasa kita mendapatkan permasalahan yang banyak seperti ini. Ini tuh menjadi apa ya? Membuat kehidupan kita ini tuh stagnan. Enggak. Kita menghadapi permasalahan ini itu menjadikan bahwasanya kita ya udah kita tuh udah dewasa gitu loh. Ya kan? Dan ini tuh akan selalu comes. Dan cara kita menyelesaikannya bagaimana? Ya kan? Ketika di Belanda kita disuruh cintai lingkungan kita, nanti kita akan terbiasa dengan lingkungan itu. Lingkungan yang penuh dengan permainan. hmm. Akhirnya mereka kuat secara fisik, akhirnya pada tinggi-tinggi kan orangnya kan. Iya, mantap juga ya. Iya, gitu. Jadi kayak apa Jadi ya? ketika lu punya anak mau di Belanda Andi. Kalau bisa. Belanda kan orangnya kan budaya-budaya Indonesia juga, Iya, ya kan? banyak orang Indonesia di sana. Iya, negara yang kebal dengan hukum, negara Eropa yang ya, populasinya kecil kok. Iya. Cuman berapa ratus, cuman gak nyampe ratus juta kalau nggak salah. Hmm. Ya kan? Dan itu benar-benar menjadi apa ya? Kita benar-benar ketampar lah bahwasanya kita tuh menjalani pendidikan yang masih sangat jauh dari luar sana, ya kan? Jadi semuanya harus berbenah diri lah, ya kan? Kita nanti sebagai laki-laki, gue akan menjadi kepala keluarga suatu saat. Bang Dimas nanti insya Allah akan secepatnya menjadi kepala keluarga. Kita akan benar-benar menghadapi permasalahan yang sangat berbeda, Hmm. ya kan? Jadi kita menanggapinya bagaimana? Insya Allah kuat. Amin. Oke. Lo ada pesan terakhir gak? Pesan terakhir gue untuk siapa nih? Everyone else who hear our conversation gitu. Oke, kalau gue bisa summary dari percakapan kita ini, apa ya? Mungkin untuk mengelola emosi itu penting banget. Jadi buat teman-teman yang merasa gampang marah, gampang apa ya?
ngerasa kesindir, coba deh pelajari apa itu emosi, kelola emosi. Dan, sebisa mungkin, apa yang ada di hidup kita selalu percaya kalau di dunia ini tuh nggak ada yang abadi. Karena, apa ya, semua permasalahan itu akan berlalu dan at the end kita pun akan meninggalkan. Jadi nggak usah stres-stres, nggak usah overthinking, jalani aja hidup ini dan selalu ingat kalau di dunia ini nggak ada yang abadi, semua akan berlalu, gitu. Jadi nggak, apa ya, enak aja gitu kalau udah ada prinsip itu tuh, ngejalanin hidup tuh jadi lebih, oh, plong. Iya, benar benar benar. Oke, bermanfaat banget percakapan kita, hari ini. Udah berapa? Berapa Kerasa, menit sih ini kita? gak kerasa, kita udah sejam lebih loh. Wah. Udah sejam lebih. Emang kalau Kalau ngobrol ngobrol ini kayaknya nggak cukup ya sejam emang gak ya? kerasa. Iya. Mmm. Beda kalau misalnya kita ngobrol di tongkrongan, 5 menit politik, 5 menit agama, 10% Iya. gibah. Iya kan? So, thank you so much Bang Makasih banyak Dimas udah Atsir udah ngundang juga ke sini. iya, thank you banget lah udah datang di episode pertama Redefining June. Insya Allah kita akan mengubah stigma bulan Juni bahwasanya laki-laki tuh peduli akan mental health-nya mereka. Betul. Gitu. Terima Percaya sama emosi. Oke, terima kasih Bang Dimas and oke. See you on the next episode. Sampai jumpa, terima kasih.